Suatu kali ada seorang Kristen yang barusan pulang dari gereja dan dia terlihat sangat gelisah dan kebingungan di sana. Rupanya dia bergumul karena dia barusan mendengar khotbah dari pendeta di gerejanya yang menegur orang yang tidak membayar perpuluhan karena orang tersebut adalah pencuri milik Tuhan. Selama ini memang dia tidak membayar perpuluhan sih, karena dia pikir dengan membayar persembahan aja udah cukup. Akhirnya orang ini bertekad untuk membayar perpuluhan sebagai tanda penyesalan dia atas dosa yang telah dilakukannya. Sekaligus dia berharap bahwa perpuluhan itu menjadi sebuah solusi atas kesulitan keuangan yang sedang dia hadapi hari itu. Dia berharap dia akan mendapatkan kebebasan finansial seperti janji yang telah dikatakan oleh pengkhotbah di gerejanya. Kisah yang barusan gue ceritain tadi itu adalah sebuah kisah nyata yang terjadi di tengah-tengah orang Kristen. Kedengarannya polos sih, tetapi itu adalah realita teman-teman. Gue sebenarnya sejak awal menghindari konten-konten yang sifatnya itu berujung kepada perpecahan di antara umat Kristen. Akhirnya gue sadar bahwa konten apapun itu pasti akan ada pro dan akan ada kontra, meskipun sebisa mungkin minimalisir pertentangan yang ada. Demikian halnya dengan konten gue terdahulu di mana gue merilis satu video dengan judul Gereja Bukan Restoran Padang. Gue sendiri yakin dan optimis bahwa orang Kristen adalah orang-orang yang mau belajar dan otaknya nggak kesumbat. Pokoknya mereka bukan orang-orang yang mabuk agama lah. Bener nggak? Betul nggak? Apalagi generasi muda saat ini adalah generasi yang sudah semakin kritis dan gue yakin mereka mampu untuk melihat pengajaran mana yang sesuai dengan teologi yang sehat. Gue mesti kasih notice bahwa semua orang pasti mengklaim ajarannya itu adalah ajaran yang alkitabiah. Dan itulah yang juga diklaim oleh rata-rata pengkhotbah yang mewajibkan jemaatnya untuk membayar perpuluhan itu. Tetapi masalahnya adalah, apakah jika ada ayat Alkitabnya berarti pengajaran tersebut alkitabiah? Kalau kita berpikir begitu, hati-hati teman-teman. Karena iblis juga alkitabiah ketika dia mencobai Yesus di padang gurun karena dia menggunakan ayat Alkitab juga. Jadi Alkitabiah itu tidak asal comot ayat Alkitab. Dan kali ini melalui video ini gue ingin mengajak teman-teman untuk menyimak ayat-ayat Alkitab yang sering dipakai untuk melegitimasi pengajaran yang mewajibkan perpuluhan di dalam gereja. Gue akan mengajak teman-teman untuk melihat ayat itu dengan perspektif yang lebih seimbang dan dengan konteksnya. Karena itu tentu video ini akan sedikit panjang. Gue berharap gue bisa menyajikannya dengan lebih simple. Gue berharap teman-teman bisa menyimak video ini dari awal sampai akhir, jangan di skip, dan tolong simak supaya tidak gagal paham. Di dalam hukum Musa dijelaskan bahwa perpuluhan itu diberikan oleh suku-suku Israel kepada suku Lewi untuk memenuhi kebutuhannya mereka. Karena suku Lewi itu adalah suku yang dikhususkan untuk melayani Tuhan di Bait Allah. Pada waktu konteks itu adalah kemah pertemuan. Jadi suku Lewi ini tidak mempunyai penghasilan yang lain selain mereka melayani Tuhan. Dan mereka sendiri pun tidak memiliki lahan warisan turun-temurun. Karena itulah mereka harus disupport oleh suku-suku yang lain. Jadi menurut hukum Musa apa yang dipersembahkan? Nah, yang dipersembahkan adalah hasil dari bibit, hasil buah-buahan, dan hasil ternak. Sebagai catatan kecil teman-teman, perpuluhan pada saat itu tidak diberikan bulanan seperti sekarang, tetapi diberikan secara tahunan, bahkan 1 tahun 2 kali, karena bergantung pada musim panen. Jadi sebagai satu kesimpulan dari pengajaran hukum Musa, perpuluhan itu adalah sesuatu yang diberikan oleh suku-suku Israel yang lain kepada suku Lewi yang mengkhususkan diri mereka untuk melayani Tuhan. Jadi karena mereka pun tidak bekerja untuk urusan pekerjaan di luar kemah pertemuan, sehingga mereka perlu disupport, perlu dicukupkan kebutuhan mereka. Nah, menurut teman-teman, apakah peraturan tentang perpuluhan di zaman Musa tersebut relevan dengan keadaan kita pada saat ini? Maleakhi pasal 3 ayat 10 adalah ayat yang paling favorit, yang paling suka dipakai untuk melegitimasi tentang peraturan perpuluhan. Bawalah seluruh persembahan perpuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Wow, teman-teman kalau baca ayat ini,
Kata ujilah aku ini memberikan satu penekanan ekstra, seakan-akan Tuhan itu men-challenge orang Israel untuk memberi persembahan, maka dia akan membalasnya dengan berkat. Makanya gak heran ada pengkhotbah yang dengan semangat banget mengatakan bahwa memberi perpuluhan itu berarti joint venture, investasi kepada Tuhan, maka Tuhan akan membukakan pintu sorga, mencurahkan berkatnya dengan berlimpah kepada kita. Wow, jangan keburu dulu menyalahkan, karena gue juga dulu pikirannya begitu, teman-teman. Nah, karena itu gue pengen mengajak teman-teman untuk melihat konteksnya dengan lebih utuh. Kitab Maleakhi ini ditulis di dalam satu konteks di mana waktu itu orang Israel tetap membelakangi Tuhan meskipun mereka telah kembali dari tanah pembuangan. Bait Allah itu sudah dibangun kembali, tetapi yang terjadi adalah mereka mengabaikan pekerjaan pelayanan di bait Allah. Kitab Maleakhi mengkritisi cara orang Israel dalam mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Mereka mempersembahkan korban yang cacat, korban yang tidak berkenan, yang asal-asalan kepada Tuhan, dan itu Tuhan kritisi. Mereka tidak menghargai Tuhan sama sekali dan mereka hanya mementingkan diri mereka sendiri, kekayaan dan kemakmuran diri mereka sendiri. Nah, sama halnya dengan perpuluhan, mereka tidak lagi membayar perpuluhan dan dengan demikian mereka mengabaikan perintah Tuhan untuk memelihara kehidupan kaum Lewi yang melayani di bait Allah. Akibatnya di dalam bait Allah itu tidak ada makanan yang cukup untuk kaum Lewi dan pelayanan pun akhirnya terbengkalai. Itulah sebabnya kenapa Tuhan mengatakan mereka ini pencuri, karena mereka itu tidak memberikan apa yang menjadi kewajiban mereka untuk mensupport suku Lewi yang pelayanan di bait Allah. Jadi kalau kita perhatikan konteks ini baik-baik, ini sebenarnya adalah teguran Tuhan kepada sikap hati orang Israel. Ini bukan soal masalah transaksional. Kalau memberi, maka Tuhan akan membalas dengan berkat. Bukan itu. Ini adalah perkara hati dari bangsa Israel sendiri yang tidak mengasihi Tuhan, tetapi lebih mementingkan diri sendiri dan lebih mementingkan kemakmuran diri sendiri. Jadi, jika ekses dari pemberitaan tentang pengajaran perpuluhan di masa kini, yaitu supaya memberi perpuluhan agar tingkap langit dibukakan, berkat Tuhan dicurahkan, bukankah itu tidak ada bedanya dengan masalah utama bangsa Israel pada saat itu, yaitu bangsa Israel lebih mementingkan kemakmuran dirinya sendiri? Bagaimanakah menurut teman-teman yang dilakukan oleh para pengkhotbah saat ini ketika mengkhotbahkan tentang perpuluhan? Lebih banyak mereka mengkhotbahkan tentang transaksi dengan Tuhan ataukah tentang mengasihi Tuhan? Nah, ayat berikutnya yang cukup sakti digunakan untuk melegitimasi pengajaran perpuluhan ini adalah dari Matius pasal 23 ayat 23. Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang Farisi, hai kamu orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis, dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Teman-teman perhatikan kata ini, yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Nah, ini kemudian diklaim, kalau begitu perpuluhan pun wajib karena tidak ada yang boleh diabaikan. Bentar dulu, kalau begini cara penafsirannya, maka bagaimana dengan hukum yang lain? Berarti hukum yang lain pun harus dilakukan. Pertanyaannya adalah, apakah mereka yang mewajibkan perpuluhan itu juga melakukan kurban bakaran untuk pagi hari dan petang hari, kurban penebus salah, kurban penghapus dosa? Jadi apakah mereka juga melakukan hukum sunat? Apakah mereka juga melakukan hukum terhadap makanan-makanan yang pada saat itu diharamkan? Kalau semua hukum harus dilakukan, maka hukum tahun Yobel pun harus dilakukan, yaitu pada tahun Yobel orang tidak boleh bekerja, tidak boleh menabur, tidak boleh menuai, dan tahun Yobel pun semua harta milik itu harus dikembalikan kepada orang yang memilikinya sebelumnya. Nah, kalau mereka tidak mengajarkannya, berarti sebenarnya ayat yang mereka pakai untuk mewajibkan perpuluhan, sebenarnya ayat itu pun menyerang diri mereka sendiri. Ada begitu banyak hukum di dalam perjanjian lama, kenapa yang dipaksakan dan diwajibkan hanya perpuluhan, sedangkan hukum yang lain tidak diwajibkan? Karena itu ayat di dalam Matius pasal 23 ayat 23 ini mengindikasikan bahwa Yesus itu bukan mewajibkan mereka untuk membayar perpuluhan. Yesus memperbolehkan, dia menegur orang Farisi dan ahli Taurat yang pada saat itu wajib membayar perpuluhan, tetapi malah tidak melakukan esensi dari perpuluhan itu sendiri, yaitu belas kasih, keadilan, dan kesetiaan. Ingat bahwa orang Kristen, para pengikut Yesus adalah orang-orang yang tidak lagi terikat di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah hukum anugerah. Bukan berarti orang Kristen bebas melakukan dosa,
Tetapi justru sebaliknya, Yesus menggenapi hukum Taurat itu dengan memberikan standar yang lebih tinggi, yaitu tentang transformasi hati yang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Kita mesti mengakui bahwa perangkat hukum itu adalah sesuatu yang sesuai dengan konteks zaman. Kalau dulu ada hukum Taurat yang mengatur soal perbudakan, nah sekarang perbudakan itu sudah tidak ada, jelas karena konteks zamannya sudah berbeda. Tetapi standar nilainya itu tidak berubah, yaitu menghargai hak hidup seseorang. Makanya di ayat yang tadi itu, Yesus tidak melarang soal perpuluhan, tetapi esensinya itu yang Yesus tekankan, yaitu adalah soal memberi, soal belas kasihan, dan soal kesetiaan. Ini diteguhkan oleh Paulus di dalam Perjanjian Baru. Dalam Galatia, dia menuliskan bahwa jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Jadi iman itulah yang menolong kita untuk mengikut Yesus, meneladani Yesus untuk melakukan segala sesuatu berdasarkan kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. So, clearly. Jadi kesimpulannya, perpuluhan di dalam Perjanjian Baru itu bukan sesuatu yang diwajibkan. Jadi orang Kristen memberi dengan kerelaan, seperti apa yang Paulus katakan di dalam 2 Korintus pasal 9. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jujur, gue kenal beberapa hamba Tuhan yang melayani dengan dedikasi penuh. Sebagian dari mereka melayani di desa-desa yang jauh dari kata kenyamanan. Tidak jarang mereka pun harus menanam singkong misalnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena tentu saja persembahan dari jemaat lokal tidak mencukupi. Tetapi hal seperti ini tidak hanya terjadi di desa. Terjadi juga di perkotaan, misalnya pada gereja-gereja yang tidak kuat secara finansial jemaatnya. Jumlah persembahan pas-pasan. Dan bagi gua, terhadap gereja-gereja seperti inilah, seharusnya jemaat memberikan persembahan perpuluhannya. Inilah esensi yang pengen disampaikan melalui hukum Musa di dalam Perjanjian Lama dan bisa dilakukan di masa sekarang. Sebenarnya, gue nggak pernah menolak jika gereja membuka kesempatan kepada jemaat untuk memberikan persembahan perpuluhan. Lah kalau gitu bagaimana dengan gereja yang lebih besar? Ingat, zaman itu berubah, konteksnya pun berubah. Kita mesti mengakui bahwa gereja pada saat ini tidak hanya berada dalam skala kecil, kalau dulu adalah gereja rumah. Sekarang gereja sudah berada pada gedung-gedung yang lebih besar. Fasilitasnya pun lebih besar. Tentu biaya maintenance-nya pun besar. Apalagi jangkauan pelayanannya pun lebih besar. Semoga ya. Jadi ada kebutuhan akan sewa lahan, kebutuhan biaya maintenance, kebutuhan biaya yang lain-lain dan juga pelayanan yang lebih besar itu. Maka menurut gua patut juga apabila jemaat tetap memberikan persembahan perpuluhan di gereja tersebut. Intinya adalah untuk alasan operasional gereja dan pelayanan, serta mencukupkan, cukup ya, kebutuhan kehidupan dari hamba Tuhannya, maka perpuluhan itu patut diberikan oleh jemaat untuk mendukung pelayanan Tuhan di dalam gereja tersebut. Tetapi gua punya dua hal yang pengen gua underline di dalam video ini. Yang pertama adalah pesan kepada hamba-hamba Tuhan, bertobatlah jika hamba-hamba Tuhan menggunakan klaim persembahan perpuluhan untuk kepentingan diri sendiri. Bertobatlah jika persembahan perpuluhan tersebut diselewengkan, lalu kemudian dianggap menjadi hak milik dari imam atau pelayan Tuhan. Ingat, Paulus berkata bahwa asalkan ada makanan dan pakaian cukup. Tentu konteksnya bukan soal masalah yang penting ada makan dan baju saja, tetapi yang penting semuanya cukup. Dan cukup itu kembali kepada hati nurani kita masing-masing sebagai hamba Tuhan. Para hamba Tuhan yang saya hormati, lupakah kita bahwa kita pernah mendedikasikan diri kita untuk melayani Tuhan dalam segala keadaan, baik susah ataupun senang? Lupakah kita bahwa kita pernah berjanji untuk mencukupkan diri dengan segala keadaan? Lupakah kita bahwa kita pernah menyanyikan satu dedikasi untuk mengikut Yesus dan memikul salib Yesus? Ataukah setelah kita kenal fasilitas yang diberikan oleh gereja dan penghargaan yang diberikan oleh jemaat kepada hamba Tuhan karena mereka mengasihi Tuhan dan mengasihi hamba Tuhan,
lalu kita lupa akan dedikasi kita. Jadi celakalah kita kalau kita menjadi gembala-gembala yang kemudian memanipulasi domba-domba gembalaan yang Tuhan percayakan kepada kita dengan tujuan untuk menambah pundi-pundi kekayaan diri kita sendiri. Mari kita kembali kepada panggilan sebenarnya, yaitu melayani Kristus, melayani Tuhan, dan melayani tubuh Kristus. Yang kedua, kepada jemaat, yaitu kepada orang-orang Kristen. Kita mesti mengingat bahwa ketika kita menjadi Kristen, kita dipanggil untuk mengikuti teladan Yesus. Mengikuti Yesus berarti kita harus menyangkali diri kita, menyangkali kepentingan kita, dan mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Kita patut untuk menyelidiki motivasi hati kita yang paling dalam. Berilah persembahan perpuluhan, karena perpuluhan itu adalah wujud hati kita yang mengasihi Tuhan, bukan wujud investasi kita demi menambah pundi-pundi kekayaan kita. Berilah perpuluhan karena kita tahu bahwa ini melatih diri kita supaya kita tidak serakah. Berilah perpuluhan supaya kita belajar melatih diri kita supaya tidak menggantungkan hidup kita kepada kekayaan kita. Jadi perpuluhan itu sendiri bukan sesuatu yang wajib atau tidak, tetapi ini adalah cara bagi kita untuk mengasihi Tuhan, melatih diri kita untuk lebih lagi mengasihi Tuhan. Bukan soal jumlahnya berapa persen, tetapi karena Tuhan terlebih dahulu telah mengasihi kita dan memberkati hidup kita. Ingat bahwa berkat itu bukan seberapa rupiah yang masuk ke dalam kantong kita, tetapi berkat itu yang terutama adalah seberapa hidup kita sudah menjadi berkat bagi orang lain. Pastikanlah bahwa gereja tersebut adalah gereja yang menggunakan seluruh persembahan untuk kepentingan pelayanan Tuhan, bukan demi kepentingan beberapa pihak-pihak tertentu. Jadi, bertumbuhlah di gereja lokal yang membentuk hati kita agar hidup kita, hati kita serupa dengan Kristus. Bertumbuhlah di gereja yang tidak menina-bobokan engkau dengan janji-janji palsu, tetapi kemudian tidak mendewasakan engkau di dalam Tuhan. So, bagaimana menurut teman-teman tentang apa yang gua paparkan ini? Teman-teman boleh setuju, boleh juga nggak setuju. Silakan teman-teman tulis komentar teman-teman di bawah. Beberapa hari ke depan, yakni di video selanjutnya, gua akan merilis satu video obrolan gua dengan seorang pastor yang berasal dari kalangan gereja-gereja yang selama ini identik dengan yang namanya perpuluhan. Tetapi kemudian gue bersyukur sekali karena gue melihat bahwa ada seorang yang muda yang berusaha menjalankan pelayanan manajemen gerejanya sesuai dengan kebenaran prinsip firman Tuhan. Gue percaya obrolan ini akan menjadi berkat juga buat teman-teman semua. So, sampai di sini dulu pembahasan kali ini, teman-teman. Semoga video kali ini boleh menolong kita untuk semakin mengoreksi hati kita di hadapan Tuhan dan semakin mengasihi Dia di dalam seluruh kehidupan kita. So, make it simple, make it meaningful. May God bless you.